Oke, hari ini kita ngobrol lagi tentang parenting ya. Tentang parenting ini karena di masa pandemi banyak anak-anak yang tinggal di rumah harus melakukan daring dan masalah semakin banyak ya muncul. Banyak orang tua itu banyak keluhan ya. Yang anaknya bosan, yang anaknya nggak betah di rumah, bahkan ada yang mengeluh bahwa anaknya jarang di rumah. Nah, ini yang paling 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 membuat orang tua itu merasa tidak nyaman ketika anaknya berada di luar. Banyak orang tua itu fokusnya ketika menghubungi hipnoterapi ya, menghubungi hipnoterapis untuk mengikuti sesi hipnoterapi untuk anaknya. Fokusnya hanya bagaimana caranya anaknya betah di rumah. Tetapi melupakan sebuah faktor, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab anak-anak mereka itu tidak betah di rumah. Nah, sebagai orang tua hendaknya bisa berpikir ulang, apa sih yang menyebabkan anak-anak itu tidak nyaman di rumah ya. Mungkin tidak ada wifi, atau mungkin terlalu banyak aturan, terlalu ketat ya kan? Seolah-olah anak-anak itu tidak memiliki dunianya, tidak memiliki haknya sebagai anak. Dan orang tua selalu menuntut belajar, belajar, dan belajar. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Dan akhirnya banyak anak-anak yang lebih banyak nyaman di luar. Main di rumah temannya seharian, tiduran di sana, main game, ya. Dan bahayanya, ketika anak lebih nyaman di luar, banyak hal yang dapat merubah pikiran si anak. Yang biasanya santun, biasanya memahami ketika orang tuanya ngobrol, meminta sesuatu, anak-anak tiba-tiba berubah menjadi anak-anak pembangkang, ya, tidak mendengarkan, lebih suka dunianya sendiri. Karena apa? Ya karena di rumah tidak ada kenyamanan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah pikirkan, ya, diingat-ingat kembali apa sih yang membuat anak-anak ini tidak nyaman di rumah, yang pertama. Lalu yang kedua, ajaklah komunikasi. Karena inti dari semua permasalahan adalah komunikasi. Tidak ada komunikasi antara mama dan anak, papa dengan anak, ya, atau anak dengan papanya, anak dengan mamanya, tidak ada komunikasi. Mereka sibuk sendiri-sendiri, mungkin mamanya sibuk masak, sibuk arisan, sibuk ngobrol di grup-grup teman-temannya sendiri. Demikian juga anak-anak, papanya juga demikian ya. Jadi jangan heran ketika anak-anak berubah total. Lalu bagaimana ketika ingin mengikuti sesi hipnoterapi? Ketika ingin mengikuti sesi hipnoterapi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah si anak mau untuk mengikuti sesi hipnoterapi. Karena ada beberapa kasus anak-anak itu tanpa sepengetahuan dirinya ya, tiba-tiba orang tua ajak main ya, alasannya ayo main kemana gitu ya, tiba-tiba diajak langsung mampir ke hipnoterapis ya untuk diikutkan sesi hipnoterapi. Nah, ini yang tidak dibenarkan, karena yang pertama bisa membuat anak-anak lebih trauma, kedua membuat anak-anak tidak nyaman, ketiga membuat anak-anak tidak percaya lagi dengan orang tuanya. Lalu bagaimana? Ya jelasin saja, apa sih manfaatnya sesi hipnoterapi, tujuannya apa, sehingga keinginan orang tua tersampaikan ya, keinginan orang tua tersampaikan. Lalu ketika anak-anak sudah mulai mau, oke, misalkan mau, baru kontak hipnoterapisnya untuk buat jadwal. Nah,
sepenggal cerita ini adalah cerita real yang saya bagikan bagi Bapak Ibu yang mengalami putra-putrinya bermasalah, ya, kebosanan, tiba-tiba berubah total, tidak mau mandi, tidak mau makan, tidak mau belajar. Cobalah bangunlah komunikasi dahulu, ya. Bila sudah mentok, nggak ada cara, ya kan, mulailah untuk mencari waktu yang tepat, bercerita dengan jelas, ya, untuk diajak ke hipnoterapis untuk mengikuti sesi hipnoterapi sampai anaknya mau, baru sesi hipnoterapi dapat dilakukan.